Selamat sore, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Tema permenungan kita atau pembahasan kita pada hari Minggu sore ini adalah salib sebagai kemuliaan Kristus, yang kita ambil dari Injil Yohanes. Coba tersenyum dulu, ya, senyum. Kalau kamu masih bisa senyum hari ini, saat ini, ketika menonton video ini, tandanya kamu belum disalib. Syukurlah. Tapi ini seriusnya, topik kita hari ini berat, tapi juga luar biasa indah. Kita mau bahas penyaliban Yesus menurut Injil Yohanes, tapi jangan takut dulu. Saya janji pembahasan ini tidak bikin ngantuk, karena kita akan lihat salib bukan sebagai tragedi, tapi panggung kemuliaan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus yang penuh kasih mengajar kita hari ini untuk melihat salib bukan hanya sebagai penderitaan, tetapi sebagai tanda kasih dan kemuliaannya. Jadikan hati kita, pikiran kita terbuka, dan biarlah tawa kita hari ini juga menjadi doa syukur kita. Amin. Amin. Oh ya, teman-teman, coba jujur ya, siapa yang kalau dengar kata salib langsung mikir, duh, penderitaan lagi nih. Padahal di Injil Yohanes, Yesus justru katakan sesuatu yang aneh. Anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14 dan Yohanes 12 ayat 32. Ditinggikan apa artinya ya? Kalau manusia biasa disalib itu dipermalukan, tapi Yesus bilang itu ditinggikan. Awesome. Bayangkan kalau kamu disalib, kamu bilang, lihat nih, aku naik panggung. Itulah bedanya Injil Yohanes, saudara-saudara. Bagi Yohanes, salib bukan kekalahan, tapi puncak kemuliaan. Mari kita lihat beberapa analogi supaya kita lebih paham. Kita ini kan sering salah fokus, setuju ya? Kita lihat salib dari sudut manusia, kelihatan tragis, kejam, berdarah. Tapi Yesus lihat salib dari sudut Allah, penuh kasih, kemenangan, dan kemuliaan. Ya, terakhir pun kamu yang kembali. Kalau kamera selfie-nya mati, kamu lihat tidak sendiri jadi miring kan? Padahal itu cuma sudut pandang. Ya. Begitu juga salib. Dari bawah kelihatan menderita, dari atas Tuhan lihat itu kasihku sedang bekerja. Jadi apa yang sedang viral di media sosial, penyaliban itu adalah rencana iblis, itu salah total. Justru rencana itu adalah, penyaliban itu adalah rencana Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara yang mengatakan dan mengertikan itu sudah bertobat ya. Saudaraku, Yesus tidak dipaksa naik ke salib. Dia naik dengan cinta. Dalam Yohanes 10 ayat 18, Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengambil nyawaku dariku, tetapi aku memberikannya dengan rela. Nah loh, jadi Yesus bukan korban keadaan, dia sutradara cinta. Kalau kita disuruh korbanin sesuatu biasanya ngomel kan, kenapa harus aku Tuhan? Tapi Yesus bilang, aku mau karena aku mencintai kalian. Kalau cinta sudah berbicara, teman-teman, logika sering kalah kan? Iya. Dan Yesus tahu salib sakit, tapi cintanya lebih besar dari rasa sakit itu. Itu sebabnya Yohanes menulis penyaliban bukan dengan nada sedih, tapi nada aura kemenangan. Kamu pernah lihat ulat berubah jadi kupu-kupu? Kasihan lo ulat itu, dia dikurung gelap, disalib dalam empempung kecil. Tapi kalau dia sadar, kalau dia sabar, empempung itu bukan kubur, melainkan pintu keindahan. Yesus pun begitu, teman-teman. Salib bukan akhir, tapi jalan menuju kebangkitan. Bayangkan kalau Yesus menyerah di Taman Getsemani dan mengatakan, Bapa, kalau boleh biar lewat cawan ini,
Kalau nggak boleh, ya udah cangkirnya aja deh. Untung saja Yesus kita nggak seperti itu ya. Kalau enggak, kita semua mungkin masih bingung cara masuk surga pakai logika manusia. Teman, salib sebagai tron kemuliaan. Sekarang bayangkan, Yesus tergantung di salib, di atas kepalanya tertulis Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Lucu juga, orang menulis itu untuk menghina, tapi tanpa sadar mereka sedang menyatakan kebenaran. Salib yang mestinya tanda penghinaan malah jadi tanda kemuliaan sang Raja Cinta. Iya, kayak kamu dijuluki tukang gagal, tapi dari kegagalan itu kamu justru jadi inspirasi bagi orang lain. Tuhan memang suka membalik keadaan. Ya, mari kita lihat satu analogi lagi ya teman-teman ya, apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 24 ya. Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji yang dikubur bukan hilang, dia sedang bertumbuh. Yesus yang mati bukan kalah, dia sedang menumbuhkan kehidupan baru bagi kita. Jadi kalau kamu lagi jatuh, terkubur masalah, ingat, mungkin kamu benih yang sedang tumbuh. Teman-teman, pernah lihat burung terbang tinggi kan? Pernah ya? Dia terbang karena ada angin yang menentangnya kan? Tanpa angin dia jatuh. Begitu juga salib. Tanpa penderitaan, cinta Yesus tidak akan dikenal sedalam itu teman-teman. Angin penderitaan itu justru membuat cintanya terbang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Jangan buru-buru marah kalau hidupmu lagi diterpa angin. Ya, mungkin Tuhan sedang bilang, ayo belajar untuk terbang. Kadang kita suka bilang, teman-teman, salibku berat banget Tuhan. Tapi kalau Yesus jawab, coba aku ganti salibmu dengan yang lain, kamu kuat? Kita jawab, jangan-jangan malah lebih berat ya Tuhan. Tuhan tahu kapasitas kita. Ya teman-teman ya, salib yang kamu pikul bukan hukuman, tapi pelatihan cinta. Karena dari salib itu muncul kebangkitan. Dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata, sudah selesai. Ketika Yesus mengatakan itu, terjadilah apa? Sudah selesai. Itu bukan teriakan orang kalah, itu teriakan kemenangan. Kayak pelari yang menyentuh garis akhir dan bilang, aku sudah selesaikan lomba. Yesus tidak hanya mati di salib, Ia menyelesaikan misi cinta yang dimulai sejak dunia dijadikan. Dan dari salib itulah cahaya kebangkitan memancar, bukan hanya bagi Yesus, tapi bagi kita semuanya. Apa pesan untuk kita dengan penyaliban menurut Injil Yohanes? Kita juga punya salib kemuliaan. Setiap hari kita punya salib masing-masing kan? Keluarga, bekerja, tanggung jawab, hati yang sering disalib. Tapi jangan lihat salib itu sebagai kutukan. Lihatlah sebagai panggung di mana kasihmu diuji, teman-temanku. Ya, saat kamu tetap sabar padahal ingin marah, itu kemuliaan. Saat kamu tetap setia padahal semua menjauh, itu kemuliaan. Saat kamu tetap mencintai padahal tidak dihargai, itu salib yang bercahaya.